semua tinggal kembali kepada Anda. Apakah Anda memang mau menyikapi ini sebagai suatu bencana, ataukah justru Anda mau menerima ini sebagai suatu peluang untuk Anda bisa meraih hasil yang lebih maksimal di BBRI. Pada perdagangan terakhir, BRI ditutup di harga 4.010, dan untuk harga ini adalah harga terendah dalam 1 tahun berjalan, juga untuk 3 tahun berjalan. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini, untuk harga sekarang ini BRI sudah ada di harga 4.010. Artinya sobat investor, kalau kita melihat ini dari kinerja BBRI, kalau kita lihat dari net income-nya, maka bisa Anda lihat di sini ya. Untuk di tahun 2022, untuk net income BBRI ada di 51 triliun. Ini sudah full, berarti kalau kita ambil dari awal 2022, harusnya melihat dari net income 2021 yang baru di kisaran 31 triliun untuk net income-nya secara tahunan. Nah, sementara untuk net income dari BBRI, annualize-nya, kalau kita lihat 2024 ini bisa mencapai di 60 triliun. Artinya net income-nya sudah naik 2 kali lipat, sedangkan justru harga sahamnya lebih murah dari masuki tahun 2022. Jadi sobat investor, kalau kita memperhatikan dari hal ini, maka sebenarnya BBRI penurunan harga sahamnya bukan sepenuhnya pada kinerja perusahaan. Artinya kinerja perusahaan yang memburuk, ataukah BBRI sebenarnya sudah menuju kebangkrutan dan lain sebagainya yang tidak baik seperti itu. Tapi memang ini adalah respon market. Nah, jadi gini, kalau itu karena hasil kinerja BBRI yang menurun, maka bisa dipastikan ini akan berlangsung sangat lama. Ya, akan berlangsung sangat lama tergantung dari pemulihan kinerja dari BBRI ini. Tetapi jika sebaliknya justru ini hanya disebabkan oleh market, maka kemungkinan besar BBRI akan mengalami rebound. Walaupun memang berapa tinggi dia akan naik lagi, yaitu kita tidak bisa memastikan, dan kapan itu terjadi memang itu juga tidak bisa dipastikan. Tetapi satu hal saja yang bagi Anda para investor tentu yang harus Anda perhatikan, yaitu seperti ini. Apakah penurunan harga saham BBRI yang terpantau bahkan lebih rendah dari 3 tahun kemarin, yang secara net income-nya baru di kisaran 31 triliun, bandingkan dengan sekarang sudah ada di 60 triliun, malah harga sahamnya lebih rendah. Ini kan secara hitung-hitungannya lucu ya, secara hitung-hitungannya aneh, secara hitung-hitungannya kok jadi seperti ini. Apakah memang fundamental sudah mati? Apakah memang fundamental sudah tidak berfungsi? Nah, ini kalau kita melihat hanya dari sudut pandang yang sempit, hanya melihat dalam jangka waktu yang pendek, memang bisa jadi disimpulkan fundamental sudah mati. Tetapi untuk investasi jangka panjang, tentunya pembuktian untuk sebuah fundamental saham itu butuh waktu ya, jangka panjang juga, karena untuk harga kan memang dipengaruhi oleh market itu sendiri juga. Tetapi untuk sebuah saham yang fundamentalnya bagus, biasanya ketika harga sahamnya koreksi sangat dalam tetapi secara fundamentalnya bagus, itu potensi untuk dia mengalami rebound itu jauh lebih besar. Kecuali dia saat koreksi fundamentalnya bagus, tapi memang ketika dia koreksi 1 tahun, 2 tahun, dan kemudian akhirnya memang fundamentalnya memburuk, nah itu bisa jadi akan terus berlanjut, dan bisa jadi reboundnya hanya akan terjadi kalau dia secara kinerja sudah pulih. Tetapi untuk BBRI kan sampai sejauh ini masih cukup bagus, sekalipun memang kalau dilihat dari kinerja untuk tahun 2023 dan 2024 ya boleh dibilang stagnan ya pertumbuhannya dari 2023 ke 2024. Tetapi ini bukan berarti juga jelek, karena secara profit net income-nya masih cetak 60 triliun. Dengan BBRI yang rutin bagi dividen, bagi para dividen investing ini cukup aman. Setidaknya sama dengan dividen tahun kemarin. Bahkan ketika harga BBRI koreksi cukup dalam di tahun sampai di awal tahun ini, sebenarnya kan potensi dividen yang akan didapatkan jadi lebih besar. Jadi itu hitung-hitungannya ya sobat investor. Jadi sebenarnya penurunan harga saham ini memang hanya dipengaruhi
oleh market, respon market ya, terutama kalau kita lihat asing yang memang ya boleh dibilang hampir setahun ini outflow-nya itu cukup banyak, yang membuat ya tentu harga saham BBRI jadi tertekan. Karena kan secara untuk BBRI koreksi terdalamnya memang setahun terakhir ini, dimulai dari sejak ya di kisaran bulan Maret lah, bulan April awal dia mulai koreksi cukup dalam sampai di harga sekarang ini. Sekalipun memang ketika dia koreksi di bulan Juni sempat mantul kembali sampai di bulan Oktober atau September akhir, tetapi kemudian koreksi lagi berlanjut sampai di awal tahun 2025 ini. Jadi dengan market yang memang merespon BBRI kurang bagus dengan sentimen-sentimen yang sebelumnya, tentunya ini ya mempengaruhi pergerakan harga saham. Tetapi untuk sentimen negatif di BBRI tidak sepenuhnya mengacu kepada kinerja yang memburuk. Ya, kalau bilang stagnan kan sebenarnya bukan memburuk, hanya memang ya seperti itulah bisnis. Terkadang ya dalam periode tertentu kita bisa dapat keuntungan berlipat-lipat kali ganda, tetapi dalam periode tertentu justru bisa jadi kita malah stagnan atau mungkin malah sedikit menurun, tetapi secara hitung-hitungannya fullnya masih cetak profit. Nah, BBRI kan bukan turun ya. Kalau kita lihat tadi kan untuk net income-nya dibandingkan dengan tahun 2023, di tahun buku 2024 masih secara annualized-nya kurang lebih sama dengan di tahun 2023. Jadi ini bukan turun, hanya stagnan. Turun saja pun sebenarnya belum jadi patokan untuk sepenuhnya dijadikan alasan untuk BBRI itu dijual. Tidak, karena turunnya berapa besar juga. Kalau untuk yang dividennya masih cukup bagus, kenapa tidak? Apalagi dapat di harga murah. Nah, itu kan yang jadi hitung-hitungannya. Nah, jadi kalau kita sudah lihat ternyata memang penurunan harga saham BBRI ini memang dipengaruhi oleh market, terutama asing yang jualan, karena ada banyak instrumen mungkin yang lain yang lebih menarik. Yang kita tahu juga secara BBRI untuk bobot dari BBRI di MSCI itu di downgrade dari 2% ke 1,5% atau malah dari 2,5% ya. Jadi kan itu yang mempengaruhi asing banyak keluar ya. Kemudian juga banyaklah hal-hal sentimen-sentimen negatif yang sebenarnya dari luar, bukan dari dalam BBRI. Jadi ya semua tinggal kembali kepada Anda. Apakah Anda memang mau menyikapi ini sebagai suatu bencana, ataukah justru Anda mau menerima ini sebagai suatu peluang untuk Anda bisa meraih hasil yang lebih maksimal di BBRI. Hanya saja memang perlu mengatur mindset dan mental kita agar supaya ketika pun memang mungkin dalam 1, 2, 3 bulan ke depan atau bahkan mungkin 1 tahun ke depan harga BBRI belum naik begitu tinggi, ya kita harus tetap sabar menunggu saat yang tepat untuk BBRI kembali diapresiasi oleh market sehingga BBRI bisa mengalami kenaikan harga sahamnya. Dan untuk Anda dividen investing tetap aman karena perhitungannya untuk tahun buku 2023 secara pembagian dividen masih lebih tinggi dibanding dengan tahun buku 2023 yang dibagikan di tahun 2024 dan tahun buku 2024 yang dibagikan di tahun 2025 itu lebih baik. Oke, tetap semangat berinvestasi, dan jika Anda punya pandangan berkaitan dengan topik ini, silakan Anda tuliskan di kolom komentar untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan berlangganan, dengan berikan super thanks. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.